Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan permasalahan yang kita itu harus antipati ya. Tidak ya. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Aku timpakan siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia ini bentuknya ya tangannya sakit, nggak bisa ditekuk, stroke, batuk yang nggak sembuh-sembuh, sariawan, pilek, keluar lendir terus, keluar darah lewat anus, dan lain sebagainya. Sebelum siksa besar di akhirat itu masuk neraka. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Jadi ayat ini memberitahu Allah itu memberitahu pada hambanya bahwa sakit di dunia ini itu yang berbentuk sakit ini bisa lanjut ke akhirat. Jadi orang yang sakit di dunia ini nanti masuk neraka kalau belum mohon ampun. Tapi kalau sudah mohon ampun, bertobat di titik kesalahannya, berjanji nggak ngulangi, nah tidak lanjut. Meskipun sakit di dunia, tapi di akhirat tidak masuk neraka. Insya Allah seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Maimunah. Maaf nggak saya sebutkan alamat rumahnya ya. Ini tetap saya rahasiakan. Ibu Maimunah ini bertanya mengenai BAB keluar darah. Mengapa ususnya panas? Ya, saya akan menerangkan secara real karena BAB keluar darah ini karena ususnya panas ya. Jadi pada waktu ususnya panas, darah ini mulai keluar ya, terus menerus. Jadi darah itu keluar ya karena ususnya panas ya. Mengapa ususnya panas? Usus itu berhubungan dengan penyerapan sari-sari makanan. Dari mulai makan, diserap, dihancurkan dengan lambung, oleh lambung, kemudian dikeluarkan melalui BAB ya. Jadi kalau lewat anus, yang berdarah itu lewat anus, berarti ususnya yang bermasalah. Kalau lewat lambung, biasanya muntah darah ya orangnya. Maaf ya bagi yang muntah darah. Jadi kalau yang berdarah itu lambung, biasanya muntah darah, seperti itu. Jadi pada waktu ususnya panas, darah ini mulai keluar terus-menerus. Kalau ususnya nggak panas, ya tidak akan keluar darah terus-menerus. Ya, mengapa kok panas? Jadi usus ini berhubungan dengan sari-sari makanan. Kalau secara akhlak, berarti berhubungan dengan nasihat. Usus ini berhubungan dengan nasihat yang baik. Berarti seorang tersebut kalau dinasehati, kalau diberi nasihat oleh keluarga dekat, ya keluarga dekat itu ya bisa suami, bisa anak, orang tua atau mertua. Biasanya kalau diberi nasihat itu cenderung emosi dan kata-katanya agak tidak enak didengar telinga. Benar apa enggak? Ini saya menerangkan secara real ya, saya enggak menebak, enggak ngarang-ngarang. Jadi kalau dinasihati keluarga biasanya itu marah, menolak dengan frontal, rata-rata nanti yang bermasalah di usus. Nah, makanya ada kanker usus, ada ini, ada itu ya biasanya bermasalah di keluarga. Jadi kalau dinasihati ya dibalik aja, yang selama ini nggak menerima nasihat malah marah diganti. Kalau diberi nasihat mau mendengarkan, diberi nasihat nggak marah. Ya gitu-gitu aja. Inilah yang menjadikan sehatnya usus kita. Jadi kalau sampai terjadi luka, berarti sudah ada dosa yang menumpuk. Allah itu mengingatkan. Tapi kalau dinasihati keluarga marah dan itu sangat jarang, dosanya masih belum menumpuk, belum banyak, ya nggak diberi peringatan.
Makanya kalau ada orang dinasihati suaminya atau istrinya atau anaknya atau mertua atau orang tua kok nggak mau mendengarkan malah marah, kalau itu jarang-jarang, misalnya 1 tahun hanya 1 kali, ya biasanya ya masih belum. Saya tidak mengatakan tidak ya, insya Allah masih belum, karena belum menumpuk. Jadi yang seperti ini biasanya diberi nasihat itu hampir tiap hari itu marah, menolak secara frontal, nggak mau mendengarkan. Nah itu nanti bermasalah di ususnya. Jadi fungsi organ tubuh ini biasanya ya berhubungan dengan keluarga kalau yang di usus. Fungsi-fungsi organ tubuh ini sebenarnya bisa menjadi fungsi akhlak kita ya. Jadi kalau orang itu akhlaknya baik, insya Allah sehat. Ini tetangga bunda itu dinasihati siapapun, bahkan anaknya, Ibu jangan bakar-bakar plastik di situ Bu. Oh iya, terima kasih. Itu bertahun-tahun jadi tetangga bunda itu yang nggak ada masalah, nggak pernah yang namanya BAB nggak lancar atau keluarga nggak pernah. Jadi kalau diberi masukan, oh ya terima kasih ya. Diberi masukan siapapun ya makanya ya nggak kena katarak, nggak pernah kena penyakit yang namanya flu, pilek. Jadi kalau flu pilek itu hanya sehari, mohon ampun, oh aku pernah jengkel ya gitu aja. Jadi nggak pernah sampai ke puskesmas atau ke rumah sakit yang menghabiskan uang banyak ya. Biasanya kadang-kadang orang itu sudah berbulan-bulan kok nggak sembuh-sembuh ya. Ini pilek kok aneh ya. Nah, dianggapnya aneh karena sudah berbulan-bulan dari puskesmas pindah ke klinik. Ya pokoknya cari dokter yang sampai spesialis ya. Ya nggak sembuh-sembuh. Ini sampai bertahun-tahun itu anak remaja ya di tetangga bunda ada yang seperti itu. Ya kalau nggak percaya ya itu buktinya sampai sekarang bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Pilek ini kan di hidung ya letaknya. Hidung ini kan diibaratkan apa ya, kalau menyerap udara itu orang tuh kan nggak mungkin ya. Hidungnya menyerap udara 10 kilo, 5 kilo kan nggak mungkin. Yang menyerap udara yang di dekat-dekat artinya apa? Berarti hidung ini berhubungan dengan orang sekitarnya yang dekat-dekat aja yaitu keluarga. Biasanya kalau dinasehati itu mikir, malah mikir, jengkel, nggak ketemu solusinya seperti itu. Jengkelnya itu berhubungan biasanya dengan sekitarnya, berarti berhubungan dengan keluarga di sekitarnya. Nah itu kalau seperti itu, dikit-dikit mikir, ya lama-lama ya jadi pilek. Ya pileknya nggak sembuh-sembuh, baru sembuh 2 atau 3 hari pilek lagi seperti itu, dan itu bertahun-tahun. Jadi untuk yang pilek menaun nggak sembuh-sembuh, ya pokoknya kalau ada masalah diselesaikan, nggak usah dipikirin, nggak usah jengkel. Ini masalahnya di keluarga ya, biasanya kalau pilek itu masalahnya di keluarga atau di pekerjaan. Jadi bukan masalah dengan orang lain ya, biasanya di keluarga atau di pekerjaan. Ya ada pekerjaan nggak selesai-selesai terus jengkel ya, itu nanti pilek. Ya kembali lagi ya ke yang tadi usus yang keluar darah, usus yang bermasalah ya. Jadi usus yang bermasalah itu ya berarti bermasalah di keluarga. Jadi mulai sekarang ya harus melakukan kebalikannya. Jadi kalau dinasihati keluarga yang dulunya itu menolak dengan frontal, marah, ya sekarang diganti. Kalau dinasihati mau mendengarkan. Kalau dinasihati tidak marah, mau menerima. Ya insya Allah ususnya sehat. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.